Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Karena untuk yang hadir masih kurang dari setengah, kita tunggu ya 3 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Menginformasikan juga kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Di absensi ada di kolom chat. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi absensinya pada kolom chat tersebut. Terima kasih. Sama sambil menunggu yang lain, izin Bapak Ibu untuk nama di Zoom-nya boleh dibantu untuk disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Tolong dituliskan juga nama desanya di akhir dari nama Bapak Ibu. Jadi untuk di awalnya boleh nama panggilan saja Bapak Ibu, lalu selanjutnya nama desanya Bapak Ibu untuk memudahkan kita dalam sesi diskusi nanti Bapak Ibu. Baik izin sebelum mulai kegiatan. Untuk hari ini kita ada tiga ya Bapak Ibu ya, tiga tema untuk terkait dengan sosialisasi hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan ekosistem JKN. Jadi izin menginformasikan lagi kepada Bapak Ibu terkait dengan program JKN ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya juga terkait dengan kepesertaan khususnya perangkat desa dan BPD. Lalu selanjutnya adalah mekanisme pembayaran terkait BPD menggunakan aplikasi yang dikeluarkan oleh dari KPPN atau Kemenkyu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu juga sudah lewat sekitar 10 menitan dari jadwal yang kita ingin kita jadwalkan. Jadi mungkin kita mulai dulu ya Bapak Ibu kegiatannya. Jadi nanti boleh diinformasikan juga ke teman-teman perangkat desa lain yang mungkin belum bergabung, bisa dapat bergabung saja nanti. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sosialisasi kepesertaan bersama perangkat desa. Jadi ini semi formal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih ke arah diskusi di sini. Kami menyampaikan informasi terbaru terkait dengan kepesertaan JKN. Nah, di sini kami butuh bantuan Bapak Ibu nih sebagai perangkat-perangkat desa dan juga yang membina masyarakat desa ya, terutama karena untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, khususnya untuk di Kabupaten Sekadau, tentunya sangat perlu support dan bantuan dari Bapak Ibu dari tingkat desa. Baik, tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan, izinkan perkenalkan nama saya Muhammad Yasfi, Relationship Officer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sintang. Jadi sedikit menginformasikan ya Bapak Ibu, untuk kantor cabang Sintang ini menaungi 5 kabupaten. Dia ada Kabupaten Sanggau, Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu.
Nah, khusus pada pagi hari ini kita khusus nih untuk Bapak Ibu di Kabupaten Sekadau, kita melakukan sosialisasi terkait dengan program JKN. Baik, saya lanjut saja. Untuk pagi hari ini yang pertama adalah saya ingin menjelaskan nih kepada Bapak Ibu terkait dengan ekosistem jaminan kesehatan nasional. Nah, mungkin kalau untuk dasar hukum eh, tidak perlu dijelaskan lagi ya kepada Bapak Ibu ya, karena pada intinya adalah program JKN ini adalah program kita bersama ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya BPJS Kesehatan dan pemerintah juga perlunya partisipasi masyarakat. Baik, sebelum mulai kegiatan ini, izinkan saya untuk memperlihatkan dulu nih Bapak Ibu untuk terkait dengan cakupan di Kabupaten Sekadau ya Bapak Ibu ya per Januari 2024. Nah, eh, kita menurut RPJMN di tahun 2024 ini seluruh masyarakat Indonesia itu harusnya sudah tercover di program JKN. Nah, jadi program JKN ini adalah program Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, khususnya untuk di Kabupaten Sekadau, untuk luasan cakupannya itu baru 88%, sekitar 88% dari jumlah penduduk berdasarkan data Dukcapil terakhir. Nah, data Dukcapil terakhir untuk penduduk Sekadau ini sekitar 217 juta ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf 217.000. Nah, yang sudah tercover itu baru 88%. Nah, sedikit nih menginformasikan Bapak Ibu, untuk mencapai 98% itu minimal peserta yang tercover yaitu adalah 213.000. Nah, jadi masih ada sekitar ini Bapak Ibu yang harus tercover untuk sekadau mencapai universal health coverage atau mencapai 98% penduduk dari Kabupaten Sekadau terdaftar di program JKN. Nah, tentunya Bapak Ibu, apabila kita hanya mengandalkan khusus dari yang dianggarkan oleh pemerintah, ini pemerintah harus bisa menganggarkan penambahan lagi nih Bapak Ibu, sekitar 9,7 miliar untuk setahun. Nah, maka dari itu, maka penting dari kita untuk berperan aktif nih Bapak Ibu, tidak hanya bertitik tumpu pada bantuan iuran dari pemerintah, tapi juga kita melaksanakan kewajiban kita masing-masing dengan segmen kita yang seharusnya. Nah, ini ada sedikit ya Bapak Ibu tentang ekosistem JKN. Jadi, sedikit menjelaskan Bapak Ibu, untuk program JKN ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi, memang cita-cita ini sudah lama ya Bapak Ibu ya. Dulu mungkin Bapak Ibu kenal ada Askes atau PJKMU. Nah, sekarang bertransformasi, kami BPJS Kesehatan itu ditunjuk sebagai penyelenggara untuk program JKN ini. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, program JKN ini bukannya program BPJS Kesehatan, tapi program kita semua. Kami BPJS Kesehatan ini hanya diberikan tugas untuk mengelola kesinambungan dalam program ini, di mana program ini ada pentingnya peran dari segala pihak, dari selain peserta, juga dari fasilitas kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan. Oh, baik, izin saya lanjut. Mohon maaf. Nah, di sini adalah rencana besar ya untuk bagaimana nanti untuk kepesertaan JKN. Nah, kita ini untuk menuju UHC tersebut, maka fokus utamanya selain dengan menjaga keaktifan peserta, juga harus mendaftarkan ya seluruh peserta ataupun penduduk yang ada di Kabupaten Sekadau. Nah, atau kita sebut di sini non JKN yang belum pernah terdaftar sama sekali di program JKN. Nah, di sini ada beberapa kategori, Bapak Ibu, ada 4 segmen ya, segmen besar di sini. Yang pertama adalah PBPPD Pemda atau penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, ya, bentuknya bantuan iuran atau kita sebut juga biasa Jamkesda. Nah, selanjutnya ada juga pekerja penerima upah PPU. Di sini bisa juga perangkat desa, Bapak Ibu sekalian, pegawai swasta dan juga PNS. Nah, ada juga PBPU ataupun pekerja bukan penerima upah.
Nah, di sini adalah mungkin pekerja yang memiliki upah tapi bukan bekerja dengan orang lain gitu. Mungkin misalnya ada usaha mandiri ataupun memiliki penghasilan sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dan terakhir adalah PBIJK. PBIJK ini adalah bantuan jaminan kesehatan yang diberikan eh, secara terpusat ya Bapak Ibu ya melalui anggaran APBN, di mana untuk penentuannya itu adalah melalui dari Kemensos ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sedikit saya jelaskan arahnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk non JKN. Nah, di sini fokus utama yang paling penting adalah kita melaksanakan kewajiban dulu ini Bapak Ibu. Kewajiban kita apabila kita terdaftar sebagai pekerja penerima upah. Nah, karena itu adalah lapisan pertama ya untuk mendaftar ke dalam kepesertaan JKN. Nah, lalu selanjutnya apabila memang kita tidak bekerja tapi kita memiliki upah sendiri, mungkin dari usaha ataupun memiliki kemampuan untuk membayar iuran sendiri, tentunya kita bisa terdaftar di eh, pekerja bukan penerima upah nih Bapak Ibu ya. Minimal bisa saja kita untuk mendaftar membayar iuran untuk di kelas 3. Nah, selanjutnya apabila memang tidak mampu dan belum terdaftar di DTKS, nah itu bisa mendaftarkan di Jamkesda atau PBPU PDPemda dengan syarat memang tadi masih ada ketersediaan kuota di daerah. Nah, selanjutnya itu PBIJK nih Bapak Ibu. Nah, PBIJK ini di sini sangat peran penting ya Bapak Ibu di desa terutama untuk operator desa. Nah, syarat pertama untuk penerima PBI ini adalah memiliki data yang valid ya Bapak Ibu ya, data valid, lalu memiliki ID DTKS yang sudah didaftarkan dan bisa dilakukan pendaftaran ya dalam 1 bulan penuh ya untuk DTKS ini. Nah, lalu ada kuota juga. Kalau tersedia kuotanya bisa diusulkan. Tapi untuk pengusulan dipersilakan nih kepada Bapak Ibu untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya memang untuk penduduk yang belum memiliki ID DTKS, yang sudah memiliki ID DTKS. Nah, itu diusulkan melalui aplikasi Siktenji. Itu dalam rentang waktu tiap bulan ini biasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, tapi untuk informasi lebih lanjut mungkin dapat berkoordinasi ya Bapak Ibu untuk disampaikan ke operator desanya untuk berkoordinasi langsung ke operator yang ada di kabupaten, yaitu melalui dinas sosial. Nah, tadi untuk peserta yang belum terdaftar nih atau yang non JKN. Selanjutnya ada untuk peserta yang sudah terdaftar nih, tapi tidak aktif. Karena begini Bapak Ibu, untuk apabila suatu kabupaten sudah mencapai 98%, nah di BPJS Kesehatan di program JKN ini dapat membuka fledging non OHC cut off nih Bapak Ibu. Jadi untuk khusus untuk Jamkesda atau PBPUPD Pemda itu dapat didaftarkan langsung tanpa menunggu ada waktu tunggu 14 hari ataupun bulan berikutnya. Nah, tapi dengan syarat tadi penduduk sudah terdaftar 98% dan juga keaktifan 75% Bapak Ibu. Jadi kalaupun belum terdaftar sampai 98, sudah terdaftar 98 tapi keaktifannya masih di bawah 75% juga tidak dapat dibuka untuk flagging OHC itu. Jadi untuk pendaftaran melalui Jamkesda langsung aktif itu tidak dapat dilakukan. Nah, bagaimana cara menjaganya agar tetap eh, tingkat keaktifannya tinggi Bapak Ibu? Nah, ini kami sampaikan beberapa skema ya Bapak Ibu ya. Bagaimana yang pertama ya tadi saya sampaikan di bawah untuk kelapisan pertama ini Bapak Ibu kewajiban kita adalah sebagai pekerja penerima upah. Begitu kita menerima upah, otomatis kita memiliki kewajiban untuk terdaftar sebagai ke segmen PPU atau pekerja penerima upah. Nah, kewajiban itu juga melekat nih sebagai kepada pemberi kerja ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di desanya ada yang bekerja, yang menerima bantuan iuran juga mungkin dapat diadvokasi untuk kembali lagi kepada kewajibannya untuk terdaftar sebagai pekerja penerima upah. Dan terlebih khusus untuk pekerja penerima upah ini kewajibannya sebenarnya lebih melekat lagi kepada yang si pemberi kerja. Nah, jika tadi eh,
memang bukan pekerja penerima upah, itu bisa terdaftar sebagai pekerja mandiri Bapak Ibu atau PBPU. Nah, dengan syarat tadi minimal memiliki kemampuan untuk membayar di iuran kelas 3 untuk satu keluarga per bulannya Bapak Ibu ya. Nah, jika memang tidak bisa mendaftar, tidak memiliki kemampuan dan dikategorikan tidak mampu dan memiliki ID TKS, bisa dilakukan pengusulan ke PBIJK Bapak Ibu. Nah, lalu jika memang tidak bisa lagi, nah kita juga membuka nih Bapak Ibu untuk program donasi yang diberikan kepada sekelompok ya, sekelompok mungkin ada sekelompok orang ingin didaftarkan, itu bisa melalui didaftarkan secara kolektif ya Bapak Ibu ya, melalui yayasan ataupun melalui dari bantuan dari eh, badan usaha ataupun perorangan yang ingin berdonasi yang mendaftarkan beberapa orang ya Bapak Ibu ya, itu bisa dilakukan. Nah, kalau keempat segmen besar ini kan ada waktu tunggunya. Jadi kalau misalnya PBI ada waktu menunggu diterima usulannya oleh Kemensos. Kalau pekerja belum upah bulan berikutnya. Tapi BPU ada menunggu waktu 14 hari ya kalau yang belum pernah terdaftar ataupun yang baru mendaftar lagi, dan donasi juga bulan berikutnya. Nah, inilah lapisan terakhirnya Bapak Ibu, PBPU PDPMDA. Nah, makanya kenapa kita upayakan agar bisa dicapai untuk UHC 98% dan juga keaktifan 75%, agar dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan tertentu eh, penduduk yang dikira dirasa tidak mampu itu bisa langsung didaftarkan ke PBPU PDPMDA dan bisa langsung aktif kartunya Bapak Ibu gitu. Tapi terlepas itu memang yang paling penting adalah seluruh penduduk memiliki kan kesamarataan ya, semuanya memiliki jaminan sosial dan juga berstatus aktif. Jadi sewaktu-waktu ingin dipakai bisa langsung dimanfaatkan untuk jaminannya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menampilkan sedikit ya data-data Bapak Ibu terkait dengan cakupan kepesertaan JKN per desa ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa desa saya sampaikan. Nanti tenang saja Bapak Ibu ya, untuk materinya nanti akan saya kirimkan juga ke grup. Jadi diinformasikan juga, mungkin ada beberapa desa yang belum bergabung di grup, dipersilakan ya Bapak Ibu ya, diinfokan untuk bergabung di grup. Nah, ini tadi untuk Kecamatan Belitang ya Bapak Ibu ya, ada beberapa desa. Nah, ini Belitang 2 ini kan kalau dulu sebelumnya 95% sudah mencapai UHC nih hitungannya. Tapi untuk di 2024 dan sesuai dengan RPJMN bahwa UHC itu sekarang dihitung 98% Bapak Ibu. Dan juga keaktifan 75% dari penduduk, jumlah penduduknya. Gitu. Selanjutnya ini dari desa eh, di Kecamatan Belitang Hilir. Baik, selanjutnya ini Belitang Hulu. Nah, Belitang Hulu nih paling dikit lagi nih sebenarnya Bukit Rambat nih. Untuk keaktifannya sudah di atas 75%, hanya saja untuk cakupan pesertanya yang belum terdaftar semuanya gitu. Jadi mungkin nanti bisa dibantu advokasinya kepada Bapak Ibu di perangkat desa untuk menginformasikanlah kepada penduduk untuk menjaga keaktifannya dan juga mendaftar nih yang belum terdaftar di program JKN. Nah, ini juga ada Nangamahap ya Bapak Ibu ya, Kecamatan Nangamahap yang sudah dekat lagi juga Teluk Kebau nih. Teluk Kebau apa Teluk Kebiau ya Bapak? Teluk Kebau ya kayaknya. Itu 97% udah cakupannya dan keaktifannya 78%. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nih untuk dilakukan juga advokasi kepada penduduk. Ini selanjutnya adalah Nangataman ya, Nangataman juga eh, masih dikit-dikit nih apa namanya capaiannya dikit lagi menuju 98%. Selanjutnya ini untuk Sekadau Hilir, Sekadau Hilir juga untuk Desa Tanjung nih. Nah, dikit lagi sebenarnya. Tapi untuk keaktifannya juga di ambang batas ya Bapak Ibu ya. Ini 76, diharapkannya bisa meningkat ya kedepannya.
Ini Sekadahulu yang dekat juga Desa Setawar ya Bapak Ibu ya. Baik, nah mungkin itu untuk materi pertama. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih ya Bapak Ibu ya. Dan juga mohon bantuannya Bapak Ibu untuk menjadi salah satu perpanjangan tangan lah ya dari BPJS Kesehatan untuk di desa-desa untuk memastikan semua penduduk desa itu tercover untuk program JKN-nya. Nah, nanti apabila ada yang belum terdaftar, Bapak Ibu dapat mengadvokasi untuk terdaftarkan ke segmen lain. Jika memang dirasa orang yang tidak mampu, ya Bapak Ibu tolong dibantu untuk diinputkan ataupun diusulkan melalui aplikasi 6NG karena untuk bantuan iuran sendiri ini memang eh, apa namanya ya kendalinya itu ada di Bapak Ibu nih untuk proses pengusulannya gitu. Ada titik tumpunya ada kepada Bapak Ibu di perangkat desa yang mengoperatori untuk di 6NG-nya gitu. Baik, mungkin itu untuk materi pertama dari saya. Selanjutnya eh, nanti setelah semua materi baru kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini materi kedua terkait dengan rekon data BPD dan juga KP Desa yang sebelumnya sudah pernah dikirimkan dari kami bersurat kepada Bapak Ibu di desa untuk mengirimkan data sesuai dengan format. Pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Safrizal. Pada Pak Safrizal, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Bapak Ibu perwakilan dari desa di Kabupaten Skadal. Izin saya menambahkan sedikit eh, materi terkait pemutakhiran data untuk perangkat desa dan BPD. Ya, mungkin saya coba share screen. Mungkin Bapak Ibu di desa sudah menerima ya surat kemarin yang kami kirimkan. Ya, ini surat yang kemarin kami kirimkan per tanggal 18 Januari. Ya, kira-kira Bapak Ibu di desa masing-masing sudah terima surat ini. Kalau ada yang belum, nanti saya share lagi di grup, ya di grup WhatsApp yang kita sudah buat. Nanti kalau ada Bapak Ibu perwakilan desa yang belum masuk ke grup, nanti bisa diinfokan. Nah, di sini, di surat ini kami tujukan untuk perangkat desa, baik itu perangkat desanya atau BPD-nya juga. Nah, di mana di sini untuk masing-masing desa bisa eh, mendownload format yang bisa di-download di link di sini. Nah, di sini. Link ini nanti saat dibuka akan langsung otomatis mendownload file Excel. File Excel itu nanti Bapak Ibu isikan. Kalau sudah diisi lengkap, baru nanti dikirimkan kembali ke kami melalui email ke kc-sintang@bpjs-kesehatan.go.id. Ataupun kalau misalnya kesulitan mengirim email, nanti bisa dikirimkan melalui WA. Oke, nah ini nanti file Excel-nya akan seperti ini. Nah, udah kelihatan ya?
Nah, di sini yang perlu diisikan adalah untuk nama, baik itu perangkat desa maupun BPD-nya, lalu NIK-nya, ini wajib 16 karakter, kabupatennya, dalam hal ini berarti Skadau, kecamatannya, lalu nama desanya di sini. Nah, untuk jabatan di sini dipilih sesuai ketentuan di sini. Nah, kita kelompokkan yang pertama yaitu kepala desa, lalu sekretaris desa, kasih, kaur, kadus ini dikelompokkan jadi satu. Lalu untuk BPD-nya ada ketua, sekretaris, dan anggota BPD. Nah, ini nanti tinggal dipilih sesuai jabatannya masing-masing. Lalu nomor SK ini nanti diisikan sesuai nomor SK-nya masing-masing dan tanggal SK-nya masing-masing. Untuk gaji pokok ini silakan diisi sesuai ketentuan atau berdasarkan siltap. Lalu ada kolom nomor HP dan email. Ini minta tolong juga untuk didata selengkap mungkin. Untuk email apabila memang tidak ada boleh dikosongkan. Nah, untuk validasi ini diabaikan saja, ini akan otomatis mengisi. Kalau datanya sudah lengkap, maka datanya akan keterangan sudah lengkap. Lalu untuk kolom nota BPJS atau nomor kartu BPJS di sini, ini boleh dikosongkan kalau memang tidak ada datanya. Ini tidak apa-apa dikosongkan. Tapi kalau ada, silakan diisi. Nah, ini untuk rekap, ini bisa diabaikan saja. Nanti akan merekap sendiri. Lalu di sini ada kolom nama PIC desa dan nomor HP PIC desa. Ini boleh diisikan dengan kontak PIC yang mengisi data ini atau yang bertanggung jawab atau yang mengelola data perangkat desa gitu ya. Di sini boleh diisikan namanya dan nomor HP-nya gitu. Oke, untuk format ini mungkin boleh langsung tanya gitu. Ya kalau untuk dalam pengisian format ini, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung aja kali. Kira-kira ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Kalau, kalau di sini saya untuk beberapa desa kayaknya sudah ada yang ngirim. Baik Bapak Ibu, sambil eh, untuk kalau sisi tadi terkait kepesertaan mungkin nanti, tapi untuk pengisian ini dipersilakan Bapak Ibu nih yang mungkin belum mengisi karena tadi bingung ataupun belum mengisinya, mau mengisinya bagian apa gitu kan. Nah, dipersilakan Bapak Ibu untuk ditanyakan sebelum kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ya, di sini yang sudah kirim Desa Bonis Tekam, Desa Pada, dan Desa Mabuk Permai. Lalu ada Desa Beringkai Raya. Oke, Bapak Ibu sudah eh, ini ya, sudah bisa ya untuk mengisi format ini. Atau kalau nanti kesulitan mendownload filenya, nanti saya kirim juga filenya di grup WhatsApp. Jadi nanti bisa langsung diisi. Oke. Baik Bapak Ibu, bagaimana terkait dengan pengisian ini? Diharapkan Bapak Ibu dapat segera mungkin ya mengisinya ya untuk kita lakukan rekon lagi, dan juga mungkin nanti ada pengaktifan lagi untuk perangkat-perangkat yang mungkin sebelumnya
dinonaktifkan karena tadi mungkin tidak ada pelaporan lagi dan juga di kami nonaktifkan juga untuk perangkat yang sudah tidak aktif lagi gitu. Baik, terkait pengisian, apakah ada yang bertanya? Dipersilakan. kurang jelas Pak. Halo, halo, Ya, ya. Ini yang berkaitan dengan dari itu yang kakak yang baru. Jadi kita kan sudah diikutkan betul. Apakah apalagi selain itu untuk memastikan karena memang kemarin yang muncul di DPD itu masih nama-nama sama. Karena kemarin kan banyak dengan DPD itu bahwa dalam hal pergantian itu semua pakai satu pintu dari DPD jadi itu. Nah, itu karena begitu keluar namanya masih nama yang memang sudah berhenti dari besar. Apakah dengan kita sudah mengirimkan data terbaru, syarat apa lagi yang harus kita penuhi? Ya. baik. Ini untuk BPD Pak ya. Baik, tadi suaranya kurang jelas. Mungkin yang bisa saya tangkap kalau ada pergantian perangkat ya Pak ya. Nah, jadi setiap ada pergantian perangkat, itu baik itu perangkat desa maupun BPD, itu harap segera dilaporkan, Pak. Jadi, untuk kepesertaan BPJS-nya bisa langsung kami ganti, katakanlah gitu, dengan perangkat yang baru. Nah, untuk terkait pembayaran, maka ibaratnya selama dia belum dilaporkan, maka kami juga tidak tahu ada perubahan. Maka eh, untuk iuran baik itu perangkat desa maupun BPD itu kan dibayarkan untuk jabatan, Pak, bukan ibaratnya bukan untuk nama orangnya gitu. Jadi selama data tersebut belum dilaporkan untuk diganti, maka eh, nama-nama yang lama itu masih tertagih seperti itu. Jadi untuk pembayaran iurannya bisa nanti tetap dilakukan, cuma nanti untuk penggantiannya akan segera dilaporkan biar bisa kami ganti gitu. Nah, tadi Bapak dari Gunis Tekam ya, Gunis Tekam kemarin sudah Ya, kirim data ya Pak ya. ya. Cuma Hmm, begini, kan kita pada saat pergantian itu kan kita sempat bertanya di ada kalau untuk pergantian ini, apakah kita langsung ke BPJS-nya atau disarankan karena memang ini tahun ini tahun 2023 kemarin bahwa untuk semua orang pergantian perangkat itu dia satu pintu, maksudnya pergantian orang peserta BPJS yang ditanggung oleh desa itu dia harus satu pintu. Jadi dari satu kabupaten. Nah, secara ini kita untuk kabupaten tetapi baik Pak, untuk pelaporan eh, kalau dilaporkan ke Pemdes itu eh, baik sih, bagus sih ibaratnya untuk satu pintu lewat Pemdes. Tapi untuk misalnya untuk lebih memastikan lagi, misalnya setelah laporan ke Pemdes, lapor ke kami langsung pun boleh, Pak. Gitu. Ke, nanti kontaknya biasa dengan Pak Ismat. nah jadi sekarang kan memang sudah perbaikan nama yang kita bayarkan rupanya bukan nama yang memang seharusnya mendapatkan sesuai dengan SK itu yang kemarin pada saat perubahan itu kan kita mau konfirmasi perubahan apakah kita langsung ke BPJS-nya atau ke kabupatennya. Saran dari BPJS habis ke kabupaten. Jadi yang merubah itu dari kabupaten melaporkan ke BPJS. Itu sih. Nanti ke depannya saya nanti kan aplikasi ini biar di perangkat desa.
Ya, ya. Jadi ini salah satu tujuan kami melakukan eh, pemutakhiran data ini, Pak. Makanya kami apa, kirimkan surat ke semua desa dengan harapan nanti kami sudah dapatkan data-data apa, perangkat dan BPD yang terbaru agar bisa kami lakukan updating mana perangkat yang sudah tidak lagi menjabat dan mana perangkat yang baru bisa kami daftarkan seperti itu. Jadi memang kalau saya lihat di data Gunistakam ini banyak perubahan ya Pak ya, banyak perubahan dan nanti ini akan kami perbarui Pak untuk datanya. Gitu. Nah terkait pembayaran yang sebelumnya memang karena belum ada pelaporan tadi tetap apa, menjadi iuran yang tetap harus dibayarkan seperti itu. Nanti harapannya kalau ke depan ada perubahan lagi secepatnya dilaporkan gitu Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, jadi masing-masing desa harapannya secepat mungkin dikirimkan ya Bapak Ibu agar kalau ada data yang tidak sesuai tadi seperti tadi bisa langsung kami lakukan update data seperti itu. Untuk format isiannya sudah saya kirimkan di grup WA ya. Bisa dicek nanti. Ya, bisa dicek nanti di grup WA. Kalau ada yang belum masuk ke grup WA nanti bisa diinfokan. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan pengisian untuk tadi pemuktahiran data, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Bila memang tidak ada, kita lanjut lagi nih Bapak Ibu. Ada satu lagi materi terkait dengan pembuatan billing untuk pembayaran khususnya untuk BPD Bapak Ibu. Itu. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ya Bapak Ibu ya ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan pembuatan billing, di mana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Tuti Masoroh dari bagian keuangan. Kepada Bu Tuti, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yaspi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dari desa ini, Bapak Ibu ya. Terima kasih kesempatannya. Hari ini saya izin menginformasikan tata cara pembuatan billing. Untuk sebelumnya sudah ada beberapa desa yang melakukan pembuatan billing secara mandiri. Mungkin boleh dibantu untuk share screen atau saya boleh jadikan co-hostnya? Bisa dari Ibu Tutinya langsung share screen. Baik, terima kasih Pak Yaspi. Baik, Bapak Ibu sudah terlihat di tampilannya berupa Excel. Jika sudah terlihat, akan saya jelaskan untuk Kabupaten Sekadau, perhitungan BPD. Berikut ada sedikit pola perhitungan yang untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan penyetoran BPD. Di sini ada warna kuning Bapak Ibu, yang warna kuning harus dirubah, setiap desa berbeda-beda. Selain warna kuning, mohon untuk tidak dirubah. Yang pertama, ada kecamatan. Ini pun kebalik ya. Kecamatannya contoh ya, ini saya izin menggunakan Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Kemudian desanya saya izin meminjam punya Desa Sungai Ringin. Baik, ini ada UMK yang sudah otomatis. Jika Bapak Ibu ingin melihat lebih detailnya juga sudah saya sediakan di sampingnya per kabupaten. Jumlah BPD peserta ini merupakan BPD yang ada pada masing-masing desa. Di sini saya contoh sebagai 6 orang. Coba kita rubah menjadi 8 orang. Maka iuran JKN-nya juga mengikuti sesuai rumus atau perubahannya mengikuti jumlah peserta. Nah, jika desa ingin melakukan pembayaran setahun, silakan diubah tanggalnya 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
Jika ada yang ingin dibayarkan 3 bulan terlebih dahulu juga boleh, silakan diubah Bapak Ibu ya, menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing desa. Ini secara 3 bulan. Cukup yang warna kuning saja yang dilakukan perubahan. Jika sudah selesai, maka terlihat iuran 4%-nya berupa Rp2.594.511. Kemudian iuran 1%-nya Rp648.628. Berikut tahap pertama untuk perhitungannya. Jadi kami harap desa tidak salah menghitung iuran BPD-nya lagi, tidak menggunakan UMK 2023 atau sebelumnya, namun sudah menggunakan iuran UMK tahun 2024. Jika sudah, kita akan beralih menggunakan bagaimana cara pembuatan billingnya. Nanti ini akan kami share juga ya Bapak Ibu di grup. Baik, kita beralih pembuatan billing. Kita keluar terlebih dahulu. Untuk pertama kali di website Kementerian Keuangan, boleh diklik kata kuncinya MPN ya Bapak Ibu. Jika sudah ke website Kemenkyu atau MPN, nanti akan ada pilihan login. Bentar, saya keluar dulu biar lebih mudah dari awal. Baik, Bapak Ibu nanti jika melakukan masuk ke aplikasi MPN Kemenkyu, nanti akan ada menu di sini MPN, kemudian pilih masuk ya Bapak Ibu ya. Masing-masing desa atau bendaharanya melakukan regis terlebih dahulu. Nah, jika sudah ada akunnya, kita masuk ke akun masing-masing bendahara atau desa menggunakan NIK atau NIP. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, bagi desa yang belum melakukan perubahan referensi, mohon bantuannya kita ubah terlebih dahulu referensinya menggunakan nama desa masing-masing. Terlihat seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian klik tambah data. Untuk panduannya juga akan kami kirimkan via Word atau dokumen yang mudah dibaca. Pilih bendahara satker. Kode satkernya diketik 440780. Nah, akan terlihat pengembalian penerimaan perhitungan. Nanti untuk kodenya juga akan tertera pada panduannya Bapak Ibu ya. Kemudian silakan pilih Kabupaten Sekadau. Nama wajib bayarnya mohon tidak menuliskan nama bendahara namun nama desa Bapak Ibu ya. Silakan diklik Desa Sungai Ringin sebagai contoh. NPWP-nya mohon dibantu jika ada NPWP desa silakan, tapi jika tidak ada boleh NPWP bendaharanya yang menggunakan 15 digit. Jika sudah selesai, silakan diklik simpan. Berikut untuk referensi, jadi kami memonitoringnya sudah sesuai dengan nama desa. Tidak lagi menggunakan nama bendahara agar tidak tertukar atau tidak salah perhitungannya. Jika sudah, kita beralih pada menu transaksi pembuatan billing. Bapak Ibu, tadi kan sudah kita hitung untuk iuran 1% dan 4%, maka setelah perhitungan kita melakukan pembuatan billing agar bisa disetorkan ke bank kabar atau kantor pos. Nah, ini boleh dipilih terlebih dahulu jenis setorannya. Setoran PFK pegawai, mata uangnya menggunakan Indonesia rupiah. Nah, uraiannya juga merupakan kata kunci Bapak Ibu ya, untuk memudahkan bendahara saat ini yang aktif dengan bendahara setelah ini yang mungkin akan meneruskan. Jadi mudah memonitornya, kita tuliskan jumlah BPD-nya, tadi kita buat 6.
DPD Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Ini hanya contoh saja. Detailnya jelas, jumlah DPD ada, nama desanya ada, kecamatannya ada, dan waktu penyetoran juga ada. Ini boleh diganti Maret atau penyesuaian dengan masing-masing desa melakukan penyetorannya. Jika sudah, silakan diklik tambah rincian. Berikut ada referensi wajib bayar, nanti akan tertera nama desa. Di sini saya menggunakan Kabupaten Sanggau, jadi belum ada yang contoh sekadar Bapak Ibu, ini contoh satu aja ya. Ini udah otomatis, jika sudah langsung pilih akun. Akun untuk 4%, 1% dulu Bapak Ibu ya, atau persennya 8111151. Agak susah untuk menghafalkan, nanti kita kirimkan juga kode akunnya via dokumen ya Bapak Ibu. Nah, sudah 81151 iuran 1%. Pilih periodenya Januari. Nilai setorannya ini disesuaikan dengan Excel yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu ya. Tadi nilainya 648. Jika sudah sesuai angkanya, silakan diklik simpan. Kemudian kita buat untuk iuran 4%-nya. Biasanya boleh disesuaikan kembali. Akunnya untuk 4%, 85811152. Oke, nilai setorannya sudah kita hitung tadi. 594.511 rupiah. Jadi jika sudah, silakan diklik simpan. Nah, ini jika Bapak Ibu sudah melakukan pengecekan, namun ada kesalahan akun atau kesalahan nilai, silakan diklik edit atau tanda pensil di sini, atau mau dihapus juga silakan. Dibuat kembali. Jika sudah yakin dengan angka dan akunnya, maka akan diketahui nilai total setorannya. Dan silakan klik simpan. Oke. Jika sudah simpan, nanti akan tertera seperti ini Bapak Ibu ya. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Pembuat billing, ini akan ada nama bendahara. Kemudian satuan kerja akan tertera semuanya. Nah, keterangannya juga sudah tertera, contohnya di sini BWP Desa pelayannya dengan akun 1% dan akun 4%. Sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Selesai untuk pembuatan billingnya. Baik, terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya tadi. Izin nih, Bapak Ibu di desanya mungkin ada yang sudah menggunakan atau yang belum menggunakan. Dipersilakan jika ingin bertanya Bapak Ibu. Nanti untuk materi-materi yang sudah kita sampaikan, ini akan kita kirim ke grup dan juga untuk sesi sosialisasi kita pada pagi hari ini juga akan saya kirimkan untuk link YouTube-nya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan untuk tadi penyampaian materinya bisa dilihat ulang lagi nanti di siarannya ya, siaran ulangnya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan Bapak Ibu. Jika memang tidak berfokus pada sisi pembayaran tadi ini kami buka untuk Bapak Ibu bertanya terkait dengan keseluruhan lah, terkait dengan program JKN ataupun mungkin ada data-data yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Kita terbuka ya Bapak Ibu untuk penyampaian program JKN ini, karena nanti harapan kami di sini Bapak Ibu juga berperan penting nih sebagai
agent sosialisasi kami lah juga untuk di desa, karena ya kita tahu kan ya kalau dana namanya di desa ini pasti orang desa dulu nih yang dikejar nih kalau misalnya ada peserta yang BPJS-nya tidak aktif ataupun pembayaran eh, terkait dengan kepesertaan JKN-nya ada yang terkendala, Bapak Ibu. Baik, pada Bapak Ibu dipersilakan yang ingin ditanya, mungkin terkait pembayaran ataupun terkait dengan pengumpulan data tadi, mungkin ada yang terlewat ataupun terkait dengan program JKN, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, dipersilakan. Baik, sambil juga menunggu ada yang ingin bertanya nih Bapak Ibu, izin Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dipersilakan ya Bapak Ibu ya. Ada di kolom chat, nanti akan kami kirim ulang lagi di kolom chat, dipersilakan yang belum mengisi pada Bapak Ibu. Baik, mungkin silakan yang ingin bertanya. Mungkin Pak Sujud ya dari Mabuk Permai. Oh iya Pak, ini mau bertanya tentang kepesertaan JKN. Jadi di tempat kami itu banyak lah orang-orang Mohon yang maaf Pak, sudah dikeluarkan sedikit Pak. Oke. oleh pusat kesertaannya di JKN. Jadi otomatis kan di PBI-nya itu tidak aktif. Itu apakah ada cara tercepat agar PBI itu bisa aktif lagi tanpa menunggu dibukanya kuota DTKS itu? Karena kalau kita melihat kuota DTKS kan dari beberapa bulan yang lalu belum ada pembukaan kuota nih Pak. Nah mungkin itu dulu Pak. Baik, terima kasih dari Pak Sujud ya Pak ya. Nah, ini memang ingin diinformasikan kembali ya Bapak Ibu ya, terkait dengan PBI yang dinonaktifkan. Nah, kita cek dulu nih hilirnya di mana nih. Yang pertama, beberapa peserta itu dinonaktifkan. Yang pertama adalah memang adanya usulan penonaktifan. Mungkin misalnya sekarang kan sudah dibuka nih di lapor.go.id itu untuk menyanggah peserta yang belum yang terdaftar PBI tapi diusulkan untuk dinonaktifkan. Itu dibuka secara umum dan operatornya itu ada di desa untuk menerimanya kalaupun memang ada sanggahan tersebut. Nah, yang kedua adalah tadi dia itu sebenarnya berstatusnya segmen pekerja. Nah, bisa jadi itu dinonaktifkan karena sekarang untuk di tingkat kementerian juga sudah dilakukan integrasi data. Jadi kemungkinan juga salah satunya dinonaktifkan karena itu tadi dia harusnya sebagai pekerja tapi tidak didaftarkan sebagai pekerja ataupun tidak didaftarkan oleh pemberi kerjanya itu. Nah, yang ketiga adalah datanya tidak valid nih Bapak Ibu di aplikasi 6NG. Jadi harapan kami Bapak Ibu juga dihimbau lah ya ke desanya, mungkin ada yang biasanya baru pisah kakak ataupun baru berkeluarga. Nah, itu belum dilaporkan ke Dukcapil ataupun sudah lapor ke Dukcapil tadi tapi tidak laporan ke desa. Nah, karena tadi di desa juga harus dilakukan pengupdatean nih, khususnya untuk di nomor KK ya Bapak Ibu, ke nomor KK, status kawin, dan juga domisili biasanya di 6NG-nya di desa masing-masing. Nah, itu sangat penting dilakukan update karena sekarang dari Kemensos itu setiap bulan ya Bapak Ibu ya, untuk dilakukan rekon data mereka yang tidak valid ataupun ada data-data yang tidak layak lagi sosial, itu dinonaktifkan. Nah, tadi bagaimana solusinya apabila peserta tadi nonaktif? Nah, yang pertama memang ya Bapak Ibu ya, kalau memang mau kembali lagi ke segmen PBI dan dirasa layak, itu tadi baik lagi ke database di 6NG-nya. Jadi harapan kami Bapak Ibu yang operator, ada mungkin operator desa yang menangani 6NG di masing-masing desa itu dilakukan pengupdatean kembali dan dilakukan pengusulan kembali. Nah, juga kalau memang eh, kita tahu lah kalau kuota ini memang kita tidak tahu kapan ada dibukanya atau tidak. Tapi setahu saya memang dari desa itu bisa tetap mengusulkan ya Bapak Ibu ya, ada tidak adanya kuota. Nah, nanti akan menjadi daftar tunggu Bapak Ibu. Jadi begitu ada kuota ataupun ada jadi gini, untuk kuota PBIJK ini kan kuotanya se-Indonesia nih Bapak Ibu. Nah,
Sedang seperti kita ketahui itu ada anggarannya untuk tiap bulan yang harus terrealisasi. Nah, jadi ada kemungkinan untuk ditarik, misalnya ada satu kabupaten atau kota yang tidak mengisi kuota yang harusnya diberikan. Nah, karena tadi memang harusnya kuota itu terpenuhi untuk cakupan seluruh Indonesia. Nah, mungkin ada nanti diambil datanya yang sudah siap. Nah, harapan kami ini Bapak Ibu ini sudah bisa menyiapkan data ini tadi di data daftar antrian di 6NG-nya. Jadi sewaktu-waktu mungkin ada penarikan data bisa langsung ditarik ya Bapak Ibu ya untuk dari data tersebut. Nah, selanjutnya tadi apabila memang kan ada waktu tunggu tuh dari PBI, tidak tahu kita kan kapan bisa ditarik. Nah, yang pasti juga salah satunya adalah dari Jamkesda atau PBPU PDPemda. Nah, itu bisa berkoordinasi dengan dinas sosial. Jika memang tidak mampu bisa dialihkan. Nah, yang ketiga tadi kalau kembalikan lagi ke segmennya nih Bapak Ibu, kalau memang dia pekerja penerima upah nanti kita eh, kejar si pemberi kerjanya untuk mendaftarkan. Nah, di kami juga untuk di BPJS Kesehatan sekarang untuk di kami kan ada badan usaha tuh yang terdaftar. Nah, di badan usaha begitu badan usaha memberikan data pekerjanya itu langsung kami daftarkan ya Bapak Ibu ya, terlepas tadi dia bantuan iuran ataupun mungkin anggota keluarga tambahan ataupun tanggungan. Karena setiap pekerja itu harus didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Tidak terlepas juga nih kalau BPD ataupun perangkat desa. Nah, tadi untuk kewajiban kalau dia menjadi peserta penerima upah. Nah, pilihan terakhir memang adalah itu didaftarkan sebagai pekerja mandiri ya Bapak Ibu ya. Pekerja mandiri itu bisa didaftarkan. Nah, ada waktu tunggu 14 hari Bapak Ibu. Jadi harapan kami juga Bapak Ibu untuk diinformasikan kepada penduduk. Di kita kan ada nih kanal pengecekan status keaktifan peserta melalui WA, yaitu Cika. Di grup itu juga ada sudah saya berikan ya di situ ya FAQ atau frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta JKN khususnya yang biasanya ditanyakan dari penduduk ke perangkat desa, dari desa ke kami gitu. Jadi harapan kami kalau namanya bantuan iuran ini ya Bapak Ibu ya sebisa mungkin minimal 3 bulan sekali lah dicek masih aktif atau tidak. Karena kembali lagi Bapak Ibu kita ini untuk program JKN ini adalah kan namanya jaminan ya Bapak Ibu ya. Nah, nama jaminan itu kan tidak kurang tidak lebih seperti asuransi ya Bapak Ibu. Jadi prinsip asuransi juga ya tidak bisa digunakan kalau tidak bisa dipakai kalau pada saat ingin dipakai. Jadi itu harus siap dulu nih Bapak Ibu untuk dipakai. Karena bentuknya adalah perlindungan atau jaminan ya Bapak Ibu ya. Atau ya kita kayak sedia payung sebelum hujan lah. Jadi kita tidak bisa hujan dulu baru cari payungnya. Jadi kita harus memastikan dulu kepesertaannya aktif dulu. Baru kita bisa untuk mendapatkan manfaat dari program JKN ini. Gitu Pak. Jadi memang eh, untuk solusinya, jika tadi nonaktif ya Bapak Ibu ya, itu bisa untuk diusulkan lagi ke Dinas Sosial ataupun melalui 6NG untuk ke PB APBN sambil menunggu itu bisa nanti didaftarkan dulu ke peserta mandiri boleh ataupun juga eh, mungkin ada anggota keluarga intinya ya, mungkin suami ataupun istrinya yang bekerja itu bisa dimasukkan ke tanggungan kembali untuk suami atau istrinya gitu. Jadi pada intinya adalah yang penting dilakukan pengecekan ya secara rutin khususnya untuk yang penerima bantuan iuran ya Bapak Ibu ya. Bisa dari Bapak Ibu juga melakukan pengecekan ataupun dari warga juga bisa karena layanan Pandawa ini terbuka ya 1 kali 24 jam untuk Bapak Ibu untuk melakukan pengecekan. Cukup nanti masukkan nomor NIK dan juga tanggal lahir. Nah, sekarang juga salah satunya adalah mungkin kami dulu pernah ya membagikan kartu KIS ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada nomor JKN. Nah, sekarang karena kita sudah mengacu pada nomor induk kependudukan, jadi kita tetap mengacu pengecekan itu melalui NIK ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun nanti
ada semisalnya desa ya yang merasa penduduk di desa yang merasa sudah memiliki KIS, tapi begitu kita cek Bainiknya tidak ketemu. Nah, itu kemungkinan yang dipegang itu sekarang kartunya sudah posisinya nonaktif tadi karena data tidak valid, dan si pesertanya ini harus didaftarkan lagi ulang sesuai dengan NIK-nya gitu. Maka salah satunya yang penting adalah setiap penduduk itu melakukan pengupdatean ya, khususnya untuk di data kependudukannya ya, Bapak Ibu. Karena sekarang juga kita semuanya itu sudah terintegrasi dengan NIK. Mau bikin paspor pakai harus NIK, NPWP juga NIK, dan buka rekening juga sekarang NIK juga ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan kami bantuannya Bapak Ibu untuk melakukan validitas ya, validasi lah untuk data kependudukan juga untuk di penduduknya di desa gitu. Nah, selain itu ya Bapak Ibu ya, juga ada nih tadi sudah saya sampaikan juga terkait dengan program donasi. Jadi semisalnya ya Bapak Ibu di desanya itu ada perusahaan-perusahaan mungkin dapat diadvokasi nih Bapak Ibu bekerja sama dengan eh, dari apa namanya dari perusahaan ataupun yayasan ataupun mungkin ada donatur yang ingin mendaftarkan penduduk di sekitar tempat dia tinggal, itu dipersilakan Bapak Ibu. Kami membukakan seluas-luasnya kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin mendaftarkan ya sekelompok orang lah ya untuk yang belum terdaftar JKN ataupun kepesertaannya non JKN, sambil tadi menunggu usulan lagi, bisa yang usulan Jamkesda ataupun BBAPBN itu bisa didaftarkan untuk donasi dulu. Nah, untuk donasi ini kita bisa membuka untuk jangka didaftarkan selama setahun. Jadi seolah-olah donatur ini menaruh dulu uang untuk 1 tahun. Nah, nanti untuk pesertanya itu bisa didaftarkan gitu untuk di dalam apa ya secara kolektif lah untuk pendaftarannya gitu. Nah, dan juga ada beberapa syarat yaitu minimal itu 10 kakak ya, 10 kakak dan 50 jiwa untuk total dari 10 kakak itu tadi gitu. Jadi banyak sih Pak sebenarnya Pak tadi untuk alternatif supaya peserta itu kembali aktif gitu. Baik, untuk jawabannya tadi cukup panjang ya jawabannya ya Bapak Ibu ya. Tapi harapan kami Bapak Ibu karena tadi nih pertanyaannya, harapan kami bisa menyeluruh juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin bersinggungan dengan pertanyaan tadi. Baik, silakan jika tadi jawabannya ada yang ingin ditanyakan atau ada ditanggapi, dipersilakan Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya juga dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan lain juga terkait dengan program JKN ini. Tadi untuk Pak Sujud ya, nanya ya, Pak Sujud dari Mabuk Permain dipersilakan. Apabila tadi dari jawaban saya ada yang kurang jelas, dipersilakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan. Juga mungkin ada yang belum mengisi link absensi ya, tadi dipersilakan nih. Ini ada nih dari oh ya sebelumnya saya izin ya tes dulu untuk suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas, Pak. Oke, siapa? Baik, izin ya ini ada pertanyaan di kolom chat. Untuk pembuatan akun untuk pembayaran BPD desa harus menggunakan NIK dan nama bendahara atau desa. Nah, tadi dari Mbak Tuti ya. Ini pertanyaan dari Desa Tanjung. Dipersilakan Mbak Tuti. Baik, tadi pertanyaannya untuk pembuatan akun, untuk pembayaran Penggunaan NIK apakah harus nama bendahara ataupun desa katanya. Oke, kalau untuk akunnya Bapak Ibu, nicknya tetap nama nik bendahara, namanya boleh
punya bendahara atau nama bendahara. Namun referensinya nanti dibantu nama desa, nama kabupatennya. Jadi ketika melakukan pembayaran dan BPJS melakukan pengecekan sudah tertera, oh ini pembayaran atas nama desa Sungai Ringin misalnya gitu. Jadi kami sudah ketahuan, tidak perlu mencari nama bendahara ini pembayar untuk desa apa ya gitu. Jadi boleh kok nama bendahara, nik bendahara. Baik, Mungkin terima yang kasih kurang Bu jelas. Tuti atas jawabannya. Itu tadi dari Desa Tanjung ya. Dari Desa Tanjung mungkin kalau bertanya langsung nih kendala dari jaringan juga, maka dari kolom chat dari Bapak Ibu tadi. Oke, cukup jelas ya berarti ya tadi terkait untuk NIK. Karena NIK ini kan nomor induk kependudukan ya, kependudukan masing-masing. Jadi memang harus nama nama orang ya. Bisa tadi bendahara ataupun mungkin kadesnya bisa juga gitu. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Izin juga ya Bapak Ibu yang mungkin tadi suaranya kurang terdengar jelas di Bapak Ibu, nanti untuk di tadi di grup itu kan ada kita bagi untuk link undangan. Nah, di situ di bawahnya sekali itu kan ada untuk link YouTube-nya. Jadi silakan kalaupun mau diputar ulang nanti terkait dengan sosialisasi kita pagi hari ini dipersilakan. Baik, kembali dibuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa yang sering ditanyakan nih dari penduduk, nanyanya ke desa nih terkait dengan kepesertaan JKN-nya ataupun juga dengan apa ya biasanya cara mendaftar gitu kan. Mungkin ada yang titip untuk mendaftarkan mau daftar mandiri gitu. Oh iya juga sebagai informasi awal. Informasi awal di bulan depan itu kita rencana akan ada BPJS keliling ya. BPJS keliling itu di beberapa daerah nanti ada di Sanggau dan juga di Skadau. Nanti untuk jadwalnya akan di-share ya Bapak Ibu di grup. Jadi mungkin ada nih desa yang mungkin masih bisa dijangkau itu akan dilakukan BPJS keliling nanti di sekitaran desanya. Itu. Selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Mungkin terkait pembayaran, ataupun terkait dengan program JKN, ataupun tadi terkait dengan rekon ya, rekon data badan, rekon data BPD dan juga perangkat desa. Tuh, harapan kami ya Bapak Ibu bisa dibantu ya Bapak Ibu ya secepatnya untuk dilakukan pengiriman untuk data-data perangkat yang sekarang existing yang atau masih sebagai perangkat dan juga BPD untuk kami lakukan pemandanan dengan data kami. Jadi nanti rencananya memang akan ada rekon ya. Seperti kita tahun lalu kita ada rekon secara offline ataupun pertemuan gitu kan. Nah, nanti itu bisa sebagai dasar awal untuk dilakukan pertemuan tersebut. Tuh. Izinnya Bapak Ibu nanti untuk terkait dengan materi eh, keseluruhan untuk ekosistem JKN juga nanti bisa dibantu untuk diteruskan ya kepada mungkin di masing-masing desa itu ada kasih kesra ya terkait dengan biasanya terkait jaminan jaminan kesehatan penduduk ini kan masuknya ke kesra itu mungkin nanti sebagai eh, bahan pembelajaran untuk inilah kesra soalnya sudah pasti nih orang desa pasti yang akan ditanya terkait dengan program JKN kalaupun nanti ada penduduk yang JKN yang nonaktif ataupun ada yang mau berobat gitu kan.
Baik, dipersilakan Bapak Ibu. Jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita akhiri untuk Zoom ini. Terakhir nih Bapak Ibu, dipersilakan. Oke, mungkin tidak ada lagi ya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu sebelum ditutup juga yang belum mengisi link absensi, dipersilakan ya Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang telah kami bagikan di grup di chat ini, di chat Zoom ini. Itu. Baik, mungkin eh, sudah sekitar 1 jam ya kita untuk kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi kita pada kegiatan pada pagi hari ini. Kami sebagai selaku penyelenggara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan teknis ataupun kesalahan penyampaian ataupun juga ada beberapa informasi yang tidak dapat tersampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu. Nah, harapan kami di sini Bapak Ibu juga kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya berperan aktif untuk menyukseskan program JKN ini karena bukan yang kita kejar sebenarnya bukan 98%-nya Bapak Ibu, tapi harapan kita adalah seluruh penduduk ini memiliki kesamaan perlindungan untuk jaminan kesehatannya. Gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam